Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis. Semua kita akan kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Di program ini akan kita hadirkan orang-orang yang masih ataupun pernah melakukan tindakan yang di luar batas kewajaran. Dan di episode kali ini, saya sudah ditemani oleh seorang bintang tamu yang juga punya pengalaman mistis dalam hidupnya. Selamat malam, Garneta. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Menurut informasi yang saya punya, kamu ini pernah mengalami sesuatu yang mistis berhubungan dengan santet, betul ya? Kebetulan waktu itu kejadiannya bukan dialami sendiri, tapi temen gimana ya, datang. Sebenarnya nggak langsung datang ke aku, cuma datang ke, waktu itu aku masih sama mantan suami, itu temennya mantan suamiku. Jadi datang curhat, ngomong kalau dia tuh kayak diguna-guna. Terus habis itu tiba-tiba mantan suamiku tuh karena dia tahu aku pernah ada titipan sesuatu yang bisa menyembuhkan penyakit, bisa menyembuhkan orang yang mungkin lagi diguna-guna gitu. Jadi coba deh kamu ngomong sama Neta gitu. Coba siapa tahu dia punya solusinya gitu. Akhirnya ngomong lah, ketemu sama aku, ngobrol. Kalau dia itu kalau lagi tidur ada tiba-tiba ada rambut perempuan, rambut panjang gitu. Terus kayak kalau lagi mandi juga ada rambut panjang tiba-tiba. Dia rambutnya pendek gitu, laki seperti pada umumnya. Rambutnya pendek. Okay. Terus kalau dia lagi keramas gitu, dia ada di tangannya ada rambut panjang. Iya. Dan itu nggak wajar dong. Pasti dia, oh kayaknya aku ada yang bikin gitu. Makanya dia curhat. Waktu itu dia mungkin curhat sama teman-temannya, terus akhirnya baru curhat sama aku, terus aku bilang, iya ini ada yang bikin gitu. Oh, Neta bisa ngelihat itu? Apa terasa? Terasa sih, aku kayak, jadi semuanya yang aku alami selama ini tuh aku kayak punya feeling gitu. Ada satu daerah yang terkenal banget dengan hal begitu. Aku bilang, iya sepertinya itu gitu. Ternyata dia itu kayak mantannya sakit hati sama dia bikin gitu. Abis kejadian itu, aku cuman bilang, bentar ya, aku punya sesuatu yang insya Allah gitu. Jangan percaya banget, percaya tetap sama Allah gitu. Cuman aku punya, siapa tahu ini bisa bantu. Coba deh. Dan solusi itu dijalankan? Dijalankan dan alhamdulillah nggak sampai setahun malah ketemu sama perempuan yang baru, mereka menikah. Dan sekarang baik-baik aja? Baik-baik aja. Oke, nah pada malam hari ini ada seorang yang mengaku pernah melakukan santet. Dia adalah seorang perempuan dan pada malam hari ini namanya kita samarkan. Kami persilahkan, Lin. Selamat malam. Silakan, Lin. Lin, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Boleh tahu ke kita semua, Lin usianya berapa saat ini? Saat ini saya 34 tahun. 34 tahun. Oke. Sudah punya pasangan? Single parent. Single parent. Menurut informasi yang kami miliki bahwa Lin ini pernah melakukan santet. Iya. Boleh diceritain nggak santetnya itu seperti apa ya, Lin? Membikin orang itu benar-benar jadi gila. Gila? Ya. Bikin orang jadi gila? Oke. Terus cacat kaki. Cacat kaki? Ya, bagian kanan, sebelah kanan. Oke. Nah, itu yang disantet itu adalah pasangannya Lin sendiri atau ada orang yang minta Lin untuk melakukan itu? Satu, ada orang yang meminta. Yang kedua, karena
karena saya sakit hati. Jadi perempuan itu merebut suami saya. Suaminya Lin sendiri. Iya. Jadi artinya Lin memang punya kemampuan untuk bisa melakukan santet. Iya. Tapi diasah Ngelakuin juga sendiri sih. apa Melakukan suruh sendiri. orang lain untuk Melakukan sendiri. Oke. Jadi Anda sendiri yang melakukannya gitu ya? Waktu pertama kali punya ilmu santet, itu memang belajar, diajarin, atau gimana ceritanya sampai Anda bisa punya kemampuan seperti itu? Pertama belajar, ada yang ngajarin. Itu di daerah Pantai Selatan. Ada juru kunci lah yang mengajari. Terus saya sendiri juga punya apa ya, dalam artian sesuatu yang kadang nggak saya sadari tapi saya bisa gitu. Oke. Nah, untuk bisa melakukan santet itu biasanya apa yang Mbak Lin lakukan? Ritual Ritualnya adalah? berendam di apa namanya sendang. Berendam di? Sendang. kayak muara gitu ya? Mm-mm. Bang ngelakuin itu berapa lama? Saya melakukan itu lama juga, cukup lama. Maksudnya ritualnya sampai Kalau benar-benar bisa? Benar-benar bisa. Kalau benar-benar bisa itu nggak lama sih. Cuma, Karena Mbak sendiri udah punya bakat. iya. Mbak Lin, tujuan Anda sekarang datang ke menembus mata batin itu sebenarnya apa? Karena saya sudah berhenti di dunia itu. Terus pengen merasa lega. Lega dalam artian plong sudah melakukan kesalahan yang amat fatal bagi saya, fatal. Karena ternyata karma itu ada. Saat ini apa yang Mbak Lin rasakan emangnya dengan memiliki kemampuan ini? Kejadian yang bertubi-tubi. Kita akan coba bantu apa yang menjadi tujuan Mbak Lin. Tapi sebaiknya Anda cerita ke teman kami, seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lin, lahir di tanggal 24 April 1984. Mendiami rumah bernomor 205. Lemah tapi berdarah dingin. Dan tidak segan-segan mencelakai musuhnya. Dan dia memiliki ilmu hitam. Saya merasakan ada kehadiran sosok seorang perempuan. Mau apa kamu? Perempuan Belanda. Noni-noni Belanda. Nyawa saya. Dia menginginkan nyawa saya. Cukup sampai di sini. Saya tidak takut. Ya. Lin, Ya. silakan Roy. Baik, Lin, tanggal lahir 24 bulan 4 tahun 1984, betul? Dan nomor rumah 205. Saya melihat di Lin adalah sosok yang menurut penerawangan saya, mata batin saya melihat Lin itu seseorang yang ceria. Namun saya melihat adanya sosok yang aneh di dalam Lin, seperti
seperti noni-noni Belanda. Iya, Betul. iya. Dan saya merasakan Lin itu seperti mempunyai kekuatan yang beda di tubuh Lin. Itu yang saya rasakan. Dan saya merasakan Lin kalau menyantet seperti ada semacam paku. Dan apa itu namanya? Silet. Silet yang diiris, digunting-gunting kecil-kecil. Iya. Itu yang saya lihat. Sebentar. Saya mendengar seorang perempuan. Namanya siapa? Francisca. Iya, Siska atau Francisca? Francisca. Kamu kenal nama ini? Iya. Dia itu noni Belanda yang selalu sama saya. Berarti Mbak sering ngobrol, pernah bisa ngobrol gitu? Iya. Kalau saya mau. Tapi udah lama saya nggak mau. Kalau kamu mau. Saya melihat noni-noni Belanda ini sudah lama mendiami tubuh kamu loh. Iya. Saya melihat seperti rambutnya coklat dan diikat ya. Iya. Itu yang saya rasakan. Itu Francisca sosoknya seperti itu. Iya, berdagu, runcing dan bermata warna merah. Dan setiap malam Selasa ya, Iya. itu muncul. Iya. Dia itu penghuni pabrik gula Gondang yang ada di Jogja. Dan setiap Selasa ketemu dengan Francisca ini, apa yang kamu lakukan? Kayak dia kan agak kecentil-centilan gitu. Jadi ya kadang saya kadang sadar, kadang enggak. Kadang dia menggoda-goda cowok gitu lah. Kayak gitu. Kamu bisa manggil Francisca datang ke sini. Saya mencium ada hawa Francisca sebenarnya bisa datang. Dia bisa datang setiap kapan saja sebenarnya. Iya. Asal dia yang mau. Asal dia yang mau. Sebenarnya Lin itu bisa memanggil Francisca. Francisca tuh udah kayak teman baiknya antara Lin, Francisca, Lin, Francisca, Lin. Iya. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Garneta juga bisa ngerasain juga kan. Lin tuh sebenarnya tuh sama Francisca tuh mereka kayak Apa yang dibisik-bisikin itu apa sebenarnya antara Lin dengan Francisca, Roy? Mati. Oh ya? Suruh dia mati. Bunuh dia, Iya. bunuh dia. Bunuh. Jadi saya ngeliat seperti ini. Bunuh dia. Gitu. Maksudnya yang disuruh itu untuk siapa ya, Roy? Untuk orang yang melukai hati Lin. Iya. Jadi harus dibunuh. Kalau nggak diikutin, apa yang terjadi, Roy? Saya ngelihat Lin yang dimasukin Francisca. Iya. Saya merasa kamu matanya tuh sekarang udah beda banget loh. Apakah kamu ada yang ingin disampaikan dari Francisca? Kenapa sih kamu suka membunuh orang, Francisca, teman kamu? Dia mati kan terlalu dini.
dan dia pun juga diperkosa di waktu zaman Belanda dulu. Jadi dia agak dendam dengan semua pria. Tapi dia suka menggoda. Menggodanya dalam artian, sini loh, ayo, aku kan cantik, aku kan seksi. Dan itu Tapi lewat setelah kamu. itu, ya, setelah orang itu mungkin laki-laki yang memandang saya seperti apa, ya nggak memegang ataupun gimana nggak, hanya mungkin pandangan mereka negatif ke saya. Wah, ini perempuan nggak bener ya gitu. Tapi si Noni bangga, bahagia karena sudah membuat cowok itu jadi melayang, terus membayangkan hal-hal yang dia mau segala macam kayak gitu. Itu dia udah bangga banget. Jadi syukurin lu, jatuh cinta sama gua lu gitu. Ini yang Noni ini kalau komunikasi sama Mbak pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Belanda? Bahasa Indonesia. Dia pernah ngomong bahasa Belanda nggak? Enggak, dia bahasa Inggris. Bahasa Belanda enggak. Karena aku udah bilang aku nggak bisa bahasa Belanda. Bahasa Inggris aku ngerti tapi otodidak. Mbak kalau lagi ngobrol sama dia itu kayak ngelihat sosoknya langsung di depan Iya. Mbak? Iya? Saya melihat ini juga, Ini apa, Roy? sosok tengkorak. Ini ada hubungannya sama Francisca itu, Roy? Ada hubungan dengan Lin juga. Saking banyaknya korban yang Lin lakukan, saya ngelihat di sini ada gambaran ini. Ada cedera di kepalanya. Kamu sering banget melukai orang loh, Lin. Apakah kamu bersedia untuk tidak melakukan itu lagi, Lin? Saya sudah lama berhenti. Itu kejadian 7 tahun yang lalu. Ini sosoknya, ini Roy, Iya. 7 tahun yang lalu. Ini korbannya Lin. Iya. Seorang wanita. Iya, Justru kamu melakukan itu karena kamu sakit hati. iya. Karena wanita ini melakukan sesuatu. Dan saya melihat wanita itu sekarang udah meninggal. Karena dia pernah guna-guna saya. Jadi saya balikin aja ke dia. Biar dia juga ngerasain apa yang saya rasakan. Emang saya salah? Enggak kan? Saya Jadi- sempat sakit. Sempat gak bisa apa-apa dalam keadaan saya hamil. Gimana sih rasanya, kan sakit sekali. Ya udah, saya dalam keadaan hamil melakukan hal yang sama. Dalam keadaan hamil. Iya, Jadi ini sebenarnya soal dendam. iya. Oke. Kalau saya lihat korbannya ini ada luka jahitan di sini, kamu menyantet di bagian kepala ya. Iya, Diapain seperti itu? ada silet sama paku. Kamu menjilat. Itu diapain Mbak? Maksudnya Silet sama pakunya tuh Kronologis. gimana ceritanya, dia apain? Ya boneka, pakai ini Oh. boneka ya. Saya masukin ke boneka. jadi Saya sayat. ini langsung tiba-tiba ada lukanya gitu di sini gitu. Iya, itu karena sayat. Iya. Saya sayat pakai silet yang ada. Dan kepalanya saya paku. Kamu segitu dendamnya ya sehingga kamu melukai orang tanpa ada rasa kasihan ya sebenarnya. Kamu Enggak, harus tanpa berubah. tanpa ada rasa kasihan, di mana Tanpa ada sampai rasa sekarang pun kalau ada orang yang benar-benar menyakiti saya, terutama laki-laki, saya nggak segan-segan. Sampai sekarang pun kamu sebenarnya kau kan sudah bilang ke saya 7 tahun yang lalu udah gak mau Iya. lagi. Tapi saya ngelihat di mata kamu, saya masih ngerasain ada aura dendam Iya. sebenarnya. Iya, Itu yang saya rasakan, Lin. Hapuskan dendam kamu, Lin. Kalau enggak, Francisca juga nggak bakal bisa lahir kembali. Maksud saya, Francisca nggak akan pergi. Ada terus Francisca. Bono. Francisca pengen banyak korban terus loh, Lin. memang iya. Tapi sekarang kalau soal itu saya nggak pernah nurutin. Saya lihat-lihat orangnya dulu. Jadi setiap pria yang
modus sama saya atau dia seperti apa sama saya langsung tahu. Saya harus apa. Sebentar. Jadi sampai sekarang Mbak Lin ini masih sering melakukan itu? Kalau melakukan untuk yang santet dan itu enggak. Karena kan enggak ada medianya, udah enggak ada. Medianya itu tuh seperti semuanya di voodoo itu Jogja. tadi, yang pakai boneka, ditusuk, Terus itu kan saya juga perlu ritual segala macam kan udah gak ada. Jadi ada pusaka-pusaka yang saya miliki dulu saya ngambil kan masih ada keturunan keraton juga. Jadi itu kan udah nggak saya gunakan lagi. Saya kasih. Masih ada tapi? Masih di rumah. Saya lihat masih banyak, Mbak. Banyak. Banyak banget. Ada yang saya tanam, berupa tombak, keris buaya putih, keris ular, banyak. Itu Mbak nyari? Apa memang Oh, saya nggak Untuk nyari, tapi mereka datang sendiri. Gimana cara datangnya? Ya kayak ya tahu-tahu ada. Ada di depan Mbak Lin gitu tiba-tiba? Iya sebelah di tempat apa saya tidur. Iya. Kalau enggak itu saya kan kadang ke keraton nih Jogja. Saya tahu di situ ada pusaka, kadang saya itu pasti aku ambil. Cuma gitu doang. Itu hak saya, cuma itu. Tapi ya saya ke sana lagi, saya pakai minyak segala macam, saya ambil, saya tarik, udah saya bawa pulang. Sebenarnya nggak sangka ya di tubuh seorang wanita yang terlihat polos dan terlihat kecil seperti ini, tapi menyimpan rasa dendam yang luar biasa ya, Lin. Iya. Sampai kapan kau bisa putusin ini kebencian, Lin? Soalnya di sini saya lihat tangan kamu tuh penuh darah loh. Jadi saya lihat kamu pelaku mistis yang tidak ketahuan, Lin. Iya, nggak ada yang tahu. Sampai pada hari ini saya bongkar. Jadi kamu harus berubah, Lin. kayak gitu Mbak pengen berhenti nggak sih? Pengen berhenti, pengen banget atas kejadian yang kemarin. Kenapa? Karena Ada fatal. kejadian apa? Kecelakaan di Tol Cipali Oh ya? sebulan yang lalu. Jadi sempat koma kan. Jadi saya terus kayak sebelum kecelakaan emang udah ada gambaran loh. Kok saya terguling gini, terus akhirnya tersadar. Itu beberapa bulan yang lalu. Sebulan tanggal 17 kemarin. Bulan kemarin. Tanggal 17 kemarin? Iya, 17 kemarin, oke. bulan Juli. Maksudnya Mbak dari kejadian itu Mbak pengen berhenti Mm-mm. untuk nggak ngelakuin hal-hal lagi mistik yang Iya. nyantet Tapi dan segala- sebelumnya memang udah berhenti sih. Tapi kan untuk kejadian yang saya alami bertubi-tubi kan selalu datang terus. Jadi saya berhenti. Iya, iya. Saya pengen Terakhir itu. berhentinya nggak cuma berhenti di mulut ya. Kalau bisa berhentinya benar-benar berhenti total. Karena saya ngeliat Lin, matanya tuh masih, kalau masih nginget cowok, Iya. itu tuh masih agak kayak bunuh, mati. Kayak gitu sih. Jadi Emang saya, iya? Jangan ya. Maksudnya itu yang bunuh-bunuh itu untuk yang sebelumnya yang pernah menyakiti apa yang baru loh? Setiap ketemu laki-laki? Iya, kalau ada itu cowok yang dirasain. ngecewain dia nih, Heeh. cuma pengen doang, Pokoknya kalau semuanya yang manfaatin mau ya. manfaatin doang, cuma bebas. Ini saat ini ada yang ngikutin dia nggak, Roy? Kamu ngeliatnya? Ada. Iya, Francisca. Itu yang saya lihat, Francisca. Dia Iya. bisa mengganggu orang loh. Hati-hati loh. Emang iya. Dia mengganggu orang ya. Oh, Menjatuhkan dengan kayak menjatuhkan barang atau apalah. menjatuhkan barang. Iya. Saya sih berharap kamu udah harus nih ya, harus kamu buru-buru cuci tangan dari kasus kamu ini dan benar-benar tebus dengan perbuatan yang banyak mengandung unsur kebaikan. Lin. Iya. Saya sudah melakukan itu juga. Harus mulai dari sekarang, soalnya tanggal 17 kemarin kamu kecelakaan. Iya. Harusnya kan kamu tewas dong. Memang iya. Saya mengalami koma itu 2 kali. Yang pertama karena KDRT, yang kedua kecelakaan kemarin. Oh, jadi mungkin ada hubungannya dengan kejadian KDRT itu akhirnya kamu dendam setiap Iya. melihat laki-laki? Iya. Bagi saya kan laki-laki semua sama.
Nggak semua laki-laki juga kan yang harus Lin, harus tanamkan itu juga. Berarti sekarang kakak lagi pengen menjalin hubungan sama siapapun. Kalau menjalin ya Masih ada. ada satu. Tapi mudah-mudahan Lin nggak melakukan Asal itu. dia nggak nyakitin saya nggak akan ngapa-ngapain dia bersama keluarganya. Gitu aja. Tadi kan katanya mau berhenti. Mm-mm. Kalau yang sekarang lagi dijalin ini menyakiti Mbak lagi gitu, apa mau ngelakuin hal itu lagi? Alhamdulillah nggak sih. Enggak lah Mbak, jangan. Udah. Kan udah ya Roy. Saya mau tanya Mbak Lin, saat melakukan santet, Mm-mm. mengirim benda-benda itu ke kepala orang, bikin orang jadi gila, Mm-mm. orang jadi cacat, Mm-mm. pernah ada rasa menyesal nggak? Kalau pas kejadian enggak. Sekarang? Kalau menyesalnya sekarang iya. Karena orang itu yang jadi gila juga nggak sembuh. Dari sekarang saya suruh nyembuhin juga nggak bisa. Ini masih bisa dibenerin, Pak. Maksudnya masih ada kesempatan untuk dia berubah jadi lebih baik. Ada. Justru saya ingin banget tahu tentang sosok kodamnya, sosok yang jaganya. Bisakah kamu undang sekarang untuk datang? Siapa dulu? Francisca. Oh, Francisca. Saya pikir bukan Francisca yang diundang. Jadi ada Siapa? banyak? Ada banyak ya? Saya ada, penjaga saya ada 4. 5 sama hewan 1. Dan sekarang semuanya Ada ikutin binatang kamu? ya. Ada di sekitar kamu? Ya kalau saya perlu mereka, saya masih ini ya datang, tapi untuk saat ini saya Kayak ngebatin gitu ya Mbak? Ngebatin. Ah. Ada satu lagi selain Francisca ya, saya ngeliat ada seorang perempuan juga. Iya. Justru ini juga saya lihat di diri dia. Saya butuh air. Air apa? Air bidara. Air daun kelor. Air daun kelor. Sorry. Saya pengen kamu undang datang teman kamu yang nggak kelihatan, siapapun itu, bukan Francisca atau siapapun itu, datang sekarang juga. Tapi untuk apa dulu? Saya pengen hilangin supaya jauhkan, supaya jangan ke Lin lagi. Undang. Asal Mbak Linnya mau. Nanti kalau dia tapi bisa dikendalikan, Roy. Maksudnya Mbak Lin bisa mengendalikan nggak kalau orang udah datang tapi nggak bisa dikendaliin terus? Karena kenapa? saya udah lama kan nggak pernah manggil dia. Udah nggak apa-apa. Masih itu yang Francisca. Francisca sih datang pergi. Kau bisa panggil Francisca kok. Saya pengen banget supaya nggak gangguin Lin lagi. Ini kalau dia datang ke sini aman, Roy. Maksudnya bisa dikendaliin, jangan sampai nanti Ya, oke. minta sesuatu yang nggak bisa kita kasih. Baik, gini nih. Saya tidak mau melakukan perjanjian terhadap makhluk gaib apapun. Saya mau gini aja. Saya pengen Lin cuci tangan dengan air ini. Dan saya pengen kamu keluar dari semua jeruji ini. Di sini. Baiklah. Roy, Ini sosok teman kamu ya? tuh duduk kepala. Kacamata pin. Itu Ini salah satu teman kamu, nggak saya cuci tangan kamu ya. ini salah satu temennya dia. Saya bisa sembuhin dia. Kamu yang mengundang, kamu yang ngakilin.
Jangan ada perjanjian dengan makhluk gaib ya, Lin. Jangan ada lagi dengan Francisca, ya. Saya ingin pikiran mereka fokus saja. Ya. Jangan ada yang ngebatin apapun, saya nggak mau tahu. Entah itu siapa yang ada di sini, mau ngebatin soal saya apapun, saya nggak mau tahu ya kalau terjadi sesuatu. Roy, Ya, saya... ini masih Lin yang tadi kan? Yang kita ajak ngobrol. Bukan. Dia udah berubah jadi orang lain sekarang. Ya, cara matanya. Siapapun kamu yang masuk ke tubuh Lin ya, saya kasih tau kamu. Jangan Bener, lo. coba-coba mengganggu kita semuanya. Lin, balik Lin. Tadi mengundang saya ke sini untuk apa? Kalau Saya- kalian mengundang ke sini untuk sesuatu hal yang baik, oke, alright. Tapi kalau hanya untuk bersenang-senang, saya tidak mau. Terus keuntungan saya apa? Oh, Di Francisca, Ya, cepat keluar. Keluar! menyuruh saya keluar? Kenapa? Tadi kamu menginginkan saya di sini, sekarang kamu mau saya keluar? Oh, mau aku bakar jiwanya. Bagus. Coba keluarkan saya kalau kamu bisa. Kemampuan kamu? Saya nggak mau ngotorin tangan saya untuk keluarin kamu, Lin. Oh ya. Francisca. Dan saya masih percaya Lin ada di tubuhnya Lin sekarang. Lin balik. Apa dia tidak menjelaskan bagaimana kalau saya datang? Saya berharap semoga Francisca, kamu ngerti ya, maksud saya, tinggalin badan Lin. Karena Lin kasihan. Saya nggak mau Lin meninggal. Kalau kamu mau meninggal, meninggal aja sendiri Francisca. Jangan ajak-ajak Lin, oke? Bisa keluar, bisa pergi. Tinggalkan Pergi Lin sekarang. bisa. Oke. Dengan catatan, jangan pernah sakiti teman saya lagi. Gampang kan? Kan kita di sini cuma mau bantu juga. Gak ada yang mau sakitin. Membantu untuk apa? Untuk menjauhkan saya? Atau untuk apa? Kan tadi kan Mbak Linnya minta bantuan untuk supaya nggak ngelakuin hal yang tidak baik. Cuman itu kok. Kalau untuk ngejauhin, ya itu nggak tahu. Karena Lin sudah menyesal. Iya, mau Banyak. melakukan hal yang baik untuk kedepannya. Dia ingin berubah menjadi lebih baik. Oke. Francisca keluar. Bisa keluar, bisa tinggalkan Lin. Tolong Francisca. Saya harus kemana? Ikut kamu? Ikut saya. Ikut saya, pulang. Francisca, saya mohon, tinggalkan Lin selamanya. Percaya sama saya, Roy Kiyoshi. Tinggalin. Ikut saya. Ikut saya. Saya orang baik. Saya tidak pernah nyakitin perempuan. Saya menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita loh. Francisca, kamu keluar. Boleh bersiap-siap. Sampai jumpa, Francisca. Sampai ketemu di rumah. Ya, I'm coming to your house. Francisca. Kamu ikut pulang sama saya ya.
Balin dari mana tadi? Saya nggak kemana-mana. Saya masih di sini. Oke, ini udah sama. Oke. Apa rasanya, Balin? Biasa saja, nggak ada apa-apa. Kan tadi disuruh ngundang Noni. Ya sudah. Nggak ada rasa capek, Kang? Enggak. Oke, baik. Lin, semoga bisa hidup baru ya, Lin. Saya masih lihat ada jiwa yang murni di dalam tubuh Lin, yang ada sifat baik. Iya. Aku ngerasa ada sisi kebaikan. Biarlah Francisca menjadi teman saya. Dan saya punya banyak medium untuk Francisca. Jadi jangan khawatir, Francisca bisa tinggal di boneka saya, tinggal di kamar saya juga. Ada banyak tempat kok untuk Francisca. Lin nggak usah khawatir. Jadi Lin sekarang hidup baru dan hidup bersama dunianya Lin sendiri. Ya, cari cowok yang bener ya, Lin. Zaman sekarang cowok yang bener ono, Mas. Iya. Ada yang mau disampaikan nggak sama sebagai sama perempuan? Ini yang lain lagi. Hah? Iya. Hah? Iya. Siapapun yang masuk lagi, saya mohon keluar. Yang bener loh. Ora usah wedi, gak apa-apa. Roy, ini siapa Roy? Saya ngelihat ada sosok Jawa. Iya. Jadi emang dia banyak banget dikelilingi makhluk-makhluk Iya. ini ya? Jari ini ngundang. Keluarin sendiri ya. Saya masih ada sisa jiwa di dalam tubuhnya Lin, walaupun dipengaruhi makhluk halus, tapi dia masih bisa kontrol sebenarnya si Lin ini sendiri. Entah. Jadi di dalam tubuhnya Lin ini banyak banget roh-roh yang pengen masuk, arwah-arwah. Tapi Lin sendiri sebenarnya masih bisa kontrol. Karena tadi kan dia disebutin kalau maunya menyenangkan. Jadi memang Iya, gampang. memang gampang. Tapi Neta saya pengen kasih tau deh, si Lin ini sebenarnya bisa pegang kendali. Iya. Kalau dia mau sadar pun dia harusnya bisa. Iya. Harus benar-benar dikendalin, dipanggil terus nama Lin supaya balik. Itu aja sih. Saya Ini- yang penting sudah pegang Francisca untuk balik ke rumah saya. Jadi bisa usir sendiri Roy. Iya. Tapi ini yang Ini jaga. Francisca. Saya hanya butuh Francisca saja, yang lainnya nggak penting. Oke. Boleh tinggalkan Lin, Mbak. Kok mbak? Aku ki lanang, Ji. Ini siapa Roy? Ya, sosok laki-laki Jawa seperti itu. Lin, dalam tubuh Lin saya memanggil jiwa Lin datang kembali. Usir semua teman-temannya. Oke. Mas, kalau boleh, saya minta izin untuk tinggalkan Lin. Lah iki ki adikku, Ji, Mas. Tinggalke piye toh? Kakaknya Roy. Siapapun kamu lah, saya tidak peduli kamu kakaknya Lin atau bukan, penunggu yang mana atau bukan. Saya pengen kamu tinggalin Lin. Kamu mau ikut saya lagi? Ikut Francisca? Ya wegah, Mas. Agamaku kok. Aku pinter maca kok. Bukannya tadi mau niat manggil satu persatu, enggak. Nyun sewu tadi memang manggil, tapi udah cukup. Matur suwun ya. Balik lagi ke Lin ya. Soale nek nyeluk siji ngono adik kuwi terus engko liyane iki domen nek ora tak jagani bahaya. Ngerti. Tapi wis cukup. Aku ya wong Jawa. Ya. Nyun sewu, sampun ya. Balik Lin ya. Iya. Saiki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Balin. Iya. Lin fokus ya hari ini ya. Iya. Baik. Saya sudah mendapatkan teman kamu Francisca. Jadi Lin hidup baru.
Tapi dia bisa dipanggil lagi ya? Saya yang Udah. panggil. Enggak, maksudnya enggak bakal ke saya lagi kan? Tidak, dia Ya, ada di insya Allah. Mbak Lin, terima kasih udah berbagi cerita di menembus mata batin. Oh iya. Mudah-mudahan. Ini kira-kira masih ini enggak ya? Coba saya lihat. Saya butuh sarung tangan. Semuanya. Ya. Ini untuk apa, Roy? Sebenarnya dan ini apa sih? Sebagai makasih. Pengasihan ya? Pengasihan. Iya. Ini ada makhluk yang nungguin di situ, di dalam situ. Justru ada. Ini kan dibuka. Oke. Mbak Lin jangan kosong ya, Mbak. Enggak. Ya, jangan kosong Saya ya. nggak kosong. Ya, fokus ya di sini ya, Mbak Lin ya. Ini apakah boleh saya sita? Untuk apa? Oke, kau masih pengen ya barang ini? Enggak, itu mau aku labuh. Oke, dilabuh aja, dilarung aja, terserah. Dilarung di laut. Iya, Dibuang di laut. Iya. dilarung aja. Memang iya. Karena Saya kan lihat. itu dulu kan digunakan kalau orang minta bantuan, misal pengen cowok itu Dekat. sama dia kayak gitu. Tapi Mbak mau lepas? memang Tolong di mau saya larungin. ini larung. Oke. Mau saya larung aja di laut biasanya kan gitu. Kalau yang lain juga udah saya larung tapi masih banyak juga sih. Masih banyak yang lain ya, Lin ya. Tolong ya. Masih banyak di Masih. rumah ya. Masih. Dikumpulin satu kantong kresek terus kemudian dilarung semuanya. Iya. Ya, Masih banyak banget. masih banyak gitu. Banyak banget. Ada batu hijau juga kan? Iya. Itu yang saya lihat juga di kepala saya. Saya pengen itu semua dibuang. Ya mudah-mudahan karena Mbak udah punya niat baik, mudah-mudahan niat baiknya sama Allah dipermudah sampai Mbak ketemu sama kehidupan yang lebih baik. Apalagi punya anak tadi kan? Iya. 1. Oh, anak saya banyak. Anaknya berapa? Ada berapa, Mbak? Saya ada 3. Oke. Dari 1 perkawinan. Ya. Tidak ada kata terlambat ya untuk Iya. berbuat baik. Insya Allah ya Mbak, dilancarkan ya. Amin. Terima kasih ya, Mbak Lin. Iya. Sudah berbagi cerita buat kita semua. Yang pasti masih ada laki-laki baik di luar sana. Insya Kalau Allah. kita bisa berbuat baik, pasti laki-laki baik itu akan muncul jadi sosok yang tepat buat Mbak Lin. Iya. Terima kasih ya, Mbak Lin. Iya. Iya. Mbak Lin sekarang kami persilakan untuk meninggalkan khusus mata batin. Iya. Terima kasih. Dendam akan membuat seseorang menjadi gelap mata. Berbuat keji tanpa hati nurani, tak sadar bahwa perbuatannya justru akan membuatnya celaka dan menyesal di kemudian hari. Setelah ini akan hadir seorang laki-laki yang menggunakan ilmu penglaris untuk usahanya. Tetapi justru belakangan dia sering didatangi oleh jin yang meminta imbalan. Saksikan kisah selengkapnya sesaat lagi, hanya di Menembus Mata Batin. Mas Yadi, Iya, betul ya? bener.
Yadi. Boleh diceritain Mas Yadi tempat tinggalnya di mana, pekerjaannya apa saat ini? Ya, saat ini saya tinggal di sebuah kampung di daerah Tangerang. Dan menurut informasi yang kami punya, Mas Yadi itu menggunakan ilmu apa namanya? Kayak pengasihan ya, Mas? Pengasihan. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, itu seperti apa bentuknya dan gimana pengaruhnya buat Mas Yadi? Dari awal kisah sih dari SMP ya, dari SMP ke SMA, saya nggak sengaja pulang kampung ke Semarang tepatnya. Saya bertemu dengan teman kecil, teman lama, tetangga, diajak ke sebuah makam lah, makam keramat. Saya di sana diajak seperti kayak mandi bunga, mandi kembang, kayak kembang 7 rupa sama telur. Saya dimandiin, ini katanya sih buat ajian katanya, kata teman. Tapi setelah lepas dari SMA, saya bekerja di salah satu restoran swasta di Jakarta. Daya tariknya emang kelihatan. Maksudnya gimana tuh? Mulai dari kayak customer, kayak bos, kayak atasan, kayak ini. Ya dekat aja gitu, lebih dekat, lebih nggak wajar gitu aja. Oke. Katanya ini juga sebagai ilmu penglaris ya? Ya ada juga penglaris. Itu setelah saya lepas dari bekerja selama kurang lebih 5 tahun, saya buat kayak dagang kayak makanan tradisional. Ya alhamdulillah sih, makin pas saya buka ini makin laris gitu. Cuma ada satu sih yang emang kayak buat pantangan gitu buat di tokonya, nggak boleh kayak naruh pisang emas Di mana? di dagangan itu sendiri. Oke. Kalau dilanggar? Kalau dilanggar ya otomatis perjanjian itu batal. Langsung hilang sendiri? Sirna hilang. Loh, tadi itu Mas diajakin teman atau memang niat Mas untuk meminta pengasihan Diajak penglaris temen. itu? Temen. Diajak teman, terus Mas temennya dapat kayak itu, Mas juga dapat efeknya gitu? Iya, Berdua semuanya? berdua. Gitu? Tadinya sih iseng main, karena saya nggak tahu ya mau diajak kemana. Tahu-taunya ke kayak sebuah makam, ya di situ. Itu udah berapa tahun yang lalu, Mas? SMP masuk SMA. Dan selama dari situ diikutin terus ritualnya? Iya, Larangan-larangannya, pantangannya juga iya. Kalau dilanggar, Kalau misalnya, dilanggar, apa yang terjadi? saya celaka. Maaf ya Mas, sampai dari pertama kali buat itu sampai sekarang itu masih dipakai sama Mas apa enggak? Kalau untuk buat pengasihan sih enggak. Sekarang khusus ke perdagangan aja, laris. Berarti masih dong Iya. dipakai sampai sekarang? Iya. Nggak pernah ada efek jeleknya gitu Mas? Nggak ada, baru-baru sekarang ini. Apa efeknya yang dirasain? Ini kayak saya kebetulan emang suka miara binatang. Pas saya mau ini naruh ikan hias, seminggu kemudian mati terus gitu. Jadi nggak efek lama di kolomnya itu. Jadi mati tanpa sebab. Tujuan Mas Yadi datang ke menembus mata batin itu apa sebenarnya? Sebenarnya sih saya mau kayak pengen hilangin aja gitu. Efek-efek yang takutnya dari efek kayak pakai pengalis gitu kena ke keluarga, kayak ibu, kayak adik, kayak itu. Mau pengen tahu aja itu cara ininya gimana gitu. Untuk kembali ke awal lah, normal kayak orang biasa. Pengen kayak gitu, takutnya bayang-bayangin, takutnya kan kata orang kalau belum balik lagi makannya tumbal manusia. Sudah berkeluarga? Belum. Masih ya sama orang tua. Jadi niatnya emang mau melepas semua Mau ngelepas, itu. kembali normal seperti Iya, orang kembali biasa normal. gitu. Oke. Sebaiknya memang ceritanya bukan ke kami, tapi ke teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yadi, angka kelahiran 2, bulan 9, tahun 1990.
dengan nomor rumah 57. Kegelapan menyelimuti Yadi karena makhluk gaib yang hadir dari sekitarnya. Ritual pengasihannya pun dilakukan untuk harta dan wanita. Saya mendengar sosok suara harimau di sini. Dia bilang, jangan ganggu majikan saya. Saya tidak akan mengganggu majikan. Saya akan menolong. Dia bilang, saya akan membunuhmu. Silahkan, Roy. Baik, nama Yadi, tanggal lahir 2, 9, dan tahun 1990, dan nomor rumah 57. Saya melihat di tubuh yang sangat besar di Yadi, saya melihat berbagai macam makhluk halus mendampingi tubuh Yadi. Itu yang saya lihat. Dan saya ngelihat di tubuh Yadi juga pernah melakukan ritual mandi kembang guna memperasah, mengasah ilmu ya, seperti itu. Mengasah ilmu sih, tapi sebelumnya emang sakit tanpa sebab. Dari dokter itu, dari beberapa dokter analisisnya beda. Jadi dibawa saudara ke salah satu orang yang bisa, jadi dimandiin kembang gitu. Saya ngelihat juga dalam penglihatan mata batin saya ngerasain Yadi itu pakai kembang untuk penglarisan juga di tempat usaha loh. Kembangnya diapain nih itu? Kayak pakai air. Dipakein air, diciprat-cipratin. Dan sebenarnya saya ngelihat di sini usahanya sih sebenarnya masih rame aja sebenarnya, ya kan? Iya. Tapi kenapa ya ritual itu terus dilakukan? Karena sih kalau dari gangguan yang sekitar ya, ada yang benci sama usaha saya gitu, saingan di sekitar rumah. Jadi mau nggak mau kata orang-orang sih pagerin aja. Di sekitar rumah sama sih dagang ya, cuma sering yang kena dagangan saya terus. Kadang sepi tanpa sebab, kadang nggak laku banget, kadang gitu aja sih. Saya ngelihat sosok Ini pocong. Ini siapa, Roy? Dan ada di mana ini? Kayak pocong nggak sih, Rom? kayak pocong. Jadi ini sebenarnya sosok yang menghantui juga. Kamu pernah dimimpiin pocong ya? Iya, Sering ya setiap sering. malam? Kamu nggak tahu ini siapa? Kalau menurut saya sih almarhum ayah. Kebetulan sebelum sesudah lebaran ayah meninggal. Betul, sosok ayahnya. Itu yang saya lihat. Dan saya ngerasa ini sangat mengganggu sekali sih bagi saya ya. Maksud saya kalau misalnya ini terus-terus muncul, kamu jadi nggak konsen dengan pekerjaan juga. Saya ngeliat dia mimpi ya tiap malam. Kamu jadi setiap hari itu bisa ada ini kan? Iya, benar. Dibayang-bayangin. Dibayang-bayangin terus. Itu yang saya lihat. Dia belum bisa pergi ke tempat yang jauh banget sih. Itu yang saya bilang. Saya ingin mencatat di buku saya. Karena rasanya kayak ada bapaknya yang tolong dampingin gitu. Tapi sebenarnya Bapak tahu kalau Mas ngelakuin... Enggak, karena udah pisah dari kelas 2 SD, ayah.
Oh, nggak tinggal sama Iya, nggak tinggal. ayah jadinya. Enggak. Saya pengen kasih kamu satu kata-kata dari ayah kamu, tapi ini melambangkan sisi moralitas kamu. Iya, benar. Ayah sering ngomong itu. Iya. Belum sukses. Jadi sebenarnya karena ada tekanan dari Bapak Mas Yadi sampai rela untuk ngambil kayak ilmu penglaris, pengasih apa itu, Iya. supaya usahanya Tetap jalan, tetap. jadi sukses. Iya. Bisa bilang gitu. Bahkan saya ngelihat di sini, Yadi sendiri pun juga melakukan yang lebih ekstrim. Saya ngelihat, kok jujur ya, saya ngelihat kata orang, gitu ya. Kata orang pinter, ininya gini. Itu yang saya lihat, gini. Maksudnya gini. Ini kayak ada makhluknya, gitu. Dan ada yang nungguin lagi, ada yang ini dan ada yang itu. Jadi semua pikiran Yadi itu makanya buat papa kamu ini, ayah kamu jadi kecewa. Bisa bilang begitu sih. Jadi karena sering dengar kata orang itu artinya ada banyak, Kata orang pinter. dan sekarang di sekeliling Yadi ada makhluk-makhluk yang ngikutin gitu Roy, selain ayah. Ada. Jadi karena sering dengar kata orang itu artinya ada banyak, Kata orang pinter. dan sekarang di sekeliling Yadi ada makhluk-makhluk yang ngikutin gitu Roy, selain ayah. Ada. Apa itu? Saya lihat sesosok hewan berupa tanduknya seperti kerbau, tetapi badannya seperti harimau. Dia yang ngejagain atau? Dia yang jagain si Yadi sebenarnya. Tapi kalau saya lihat di sini bukannya malah penjagaan yang ada, malah hawanya mistis banget sih. Ya. Kamu sering, soalnya gini, nih ya saya tegaskan sekali lagi. Kamu gara-gara kamu melakukan banyak ritual mandi kembang dan kamu cipratin air daun kembang itu, semua makhluk halus jadinya muncul datang ke tempat kamu loh. Dan itu bener-bener jadi magnet buat kamu. Itu yang penjelasan secara logikanya. Ada makhluk macan, ada juga bentuknya hewan, ada manusia. Dan bahkan ayah kamu sekarang kecewa karena saya ngeliat ayah kamu tuh nggak bakal bisa seneng kalau misalnya kamu begini-begini terus. Waktu sebelum ini yang pakai penglaris dan pengasih gitu, itu orang yang beli, pelanggan atau datang ke Mas Yadi, itu mereka seneng nggak? Seneng banget. Seneng? Seneng. Nggak ngerasa ada yang kecewa atau dikorbanin gitu? Nggak ada. Malah katanya sih lebih beda rasanya dari yang lainnya itu. Terus masnya maksudnya masih mau pakai itu, pengasihan itu, atau mau stop sih mas? Mau saya stop sih. Tuh Saya gimana tuh Roy? berhentiin total. Baik, Bisa nggak bagus sih? banget Amin. doanya, niatnya. Bisa stop. Dan tapi saya nggak mau kamu ngulangin lagi dan pulangnya bener-bener kau beresin. Saya ngelihat juga di rumahnya di laci kedua. Di laci kedua samping tempat tidur. Beresin segera mungkin. Dan di sini saya ngelihat ada banyak barang-barang yang terselip. Ada kayak tulisan-tulisan aneh-aneh gitu dan saya tidak bisa bilang itu apa. Tapi benda-benda mistis juga masih ada di sana. Ada nggak Mas Yadi yang Kalau- selama ini disimpan? Kalau simpan ada satu di dompet saya. Boleh saya lihat? Boleh. Baris lagi. Saya minta dulu. Saya ngelihat benda-benda itu justru banyak banget di rumah. Kalau di rumah saya kurang tahu deh. Mungkin dari orang tua juga ini masih nyimpen apa enggak, saya juga kurang paham. Ini gunanya apa Roy? Pengasihan. Ya. Jadi Pengasihan. termasuk waktu yang para single parent, perempuan-perempuan yang pernah menjadi korbannya, ya dalam tanda kutip korbannya Mas Yadi, ini karena dia menggunakan pengasihan ini. Betul. Karena kelihatan jadi kayak sosok yang rupawan, kemudian mengayomi. Padahal sebenarnya
Ya memang Yadi tuh jiwanya ada sosok baiknya sih, tapi kamu lebih banyak sosok hawa nafsu duniawinya. Jadi perempuan-perempuan tuh pengennya ditidurin sama kamu kalau lihat kamu. Itu sih sebenarnya. Kalau saya menjelaskan secara mata batin, saya cuma berpesan jangan tidurin lagi single parent. Iya, Itu akan udah merusak. udah lama sih udah saya tinggal. Baik, saya minta mangkuk dan api. Jadi saya tegaskan sekarang pada hari ini juga, ini sih semacam simbol saja tapi ya, tapi bukan berarti ini akan hilang seterusnya. Saya lakuin ini tanpa kamu berbuat kebaikan, itu sama aja bohong. Jadi setelah ini kamu harus buang, terus berbuat yang baik. Kamu kan berhubungan dengan pastel bolu. Kamu bisa kotak-kotakin pastel bolu ke anak-anak yang masih belum bisa makan di jalan kan? Iya. Bisa. Dan ke orang-orang yang butuh makanan, mereka lagi minta-minta di jalan ngais-ngais sampah. Itu aku pengen banget kamu ngelakuin itu. Itu kalau ini dibuang dan dilepas semua, ada pengaruh dengan usahanya dia nggak, Roy? Tidak. Nggak ada ya. Baik, terima kasih. Dan saya butuh gunting. Ya. Yang ini boleh disimpan. Saya minta gunting. Baik. Ini mau diapain, Roy, sebenarnya? Izin ya, Yadi. Ini buat apa, Roy? Ini dibakar. Saya ingin melunturkan ilmu-ilmu dia. Biarkan dia mati sendiri. Jangan hilang fokus. Kamu sama saya. Jangan. Minta kantong plastik. Muntahin aja, keluarin. Ini kita harus matiin apinya. Harus pakai Air. ada di sini nggak apa-apa. Air. Ini langsung ngilangin ya, Roy? Iya. Keluarin ya, keluarin. Ini disiram aja, Roy. Iya. Sit. It's okay. Pecah. Roy, ini kok bisa pecah? Dia keluar makhluk halusnya dari tubuh Yadi. Yadi minum dulu yuk. Tadi guntingan rambutnya Mas Yadi ditaruh di mangkok ini, terus dibakar. Terus begitu saya mau coba matiin apinya karena Roy minta saya untuk matiin apinya, dikasih air, dan tiba-tiba dia pecah. Ini sebuah pertanda kalau udah Hancur. selesai. Iya, selesai. Ini Perjanjian maksudnya udah Iya. udah selesai. Dan kamu udah nggak ada lagi perjanjian dengan makhluk gaib lagi ya, Yadi. Kamu udah selesai. Sebenarnya kan Yadi nggak tahu apa-apa, tapi main-main coba-coba terjerumus. Akhirnya jadi kayak gini. Saya yakin Yadi udah nggak apa-apa habis gini. boleh dipakai lagi maskernya kalau misalnya emang mau ditutup lagi mukanya Mas Yadi. Roy, jadi memang awalnya waktu dia mau minta ritual-ritual dan melakukan ini, dia nggak nyadar apa konsekuensinya gitu. Iya, nggak nyadar konsekuensinya. Dia jalanin aja Dia gitu. jalani aja. Jadinya itu sebenarnya nggak ada logika. Jadi saya tidak
ini logikanya tidak nyampe deh. Orang-orang pasti tidak akan. Saya juga sampai hari ini dan saya detik ini saya ngeliat mangkuknya pecah. Saya melihat, wow, gitu. Terlihat seperti kekuatan yang besar keluar dari badan Yadi dan sampai Yadinya muntah gitu, ya kan? Jadi Yadi ngerasa sekarang udah lega belum? Lebih ringan ya Mas? Iya, ringan. Saya ngelihat kenapa ya? Tiba-tiba saya ngelihat ada bau hewan yang mati ya. Semoga dengan pecahnya ini pecah semuanya perjanjian kamu ya. Jadi dari niat udah Niat. mau mudahin, Udahin. terus Roy bantu tadi. Niatnya dia tuh besar banget sampai pecah tuh mangkoknya. Jadi udah ini selesai, jadi putus sampai di sini. Jadi Putus nggak- sampai di sini. Insya Allah nggak ada efek-efek lagi. Insya Allah nggak ada efek-efek lagi. Tapi ada satu hal yang tadi saya pesenin, bolu-bolu dan pastel semuanya kamu bagi-bagiin ke jalanan. Mas Yadi terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan apa yang diniatkan bisa dimudahkan, masuk untuk usahanya bisa lebih lancar, walaupun tidak dibantu dengan hal-hal yang di luar batas kewajaran. Terima kasih Mas Yadi, Anda boleh meninggalkan Menembus Mata Batin. Aduh, Nyata gimana? Lihat itu hari ini. Melihat itu tadi Roy? Iya. Ya karena aku tuh tadi kan yang pertama kan aku dengar sendiri kan. Sebenarnya memang dia pengen niat untuk udah gitu. Kayak mungkin udah capek juga Roy. Udah Dan dia capek juga. dia takut kan tadi ada yang bilang ada mungkin tumbal setelahnya atau gimana. Terus Roy tadi bilang ada bapaknya yang enggak ini. Mungkin dari situ aku udah karena ketekatan dia sendiri jadi gampang. Iya benar. Saya lihat ke depannya juga Yadi udah nggak mau main-main gitu lagi sih. Iya, bagus loh ya Roy. Iya. berarti kadang-kadang tuh kita nggak nyadar apa ya konsekuensinya kalau kita ngelakuin kayak gitu-gitu ya. Ritual ini ritual itu, Iya. padahal dampaknya justru bisa mengganggu leluhur yang Iya. akhirnya malah kecewa dengan apa yang kita lakuin. Betul sekali Bayu, betul sekali, 100% akurat. Dan dia tuh Yadi benar-benar nggak tahu sama sekali apa yang dia lakuin sampai sekarang. Tapi dia udah pecah mangkoknya, artinya udah terputus juga penderitaannya. Oke, saya ngeliat hari ini ya Neta, entah kenapa ya kamu juga punya dari perasaan saya bilang kamu punya indera keenam loh Neta yang sangat peka sekali. Dan saya kagum dengan sosok Neta karena entah kenapa saya ngelihat ada perempuan berbaju hijau mendampingi kamu selalu di belakang dan disiran ombak. Emang bener Net. Sebenarnya kalau itu kan beberapa orang yang bicara. Aku pernah itu namanya cenayang ya Roy ya. Pernah memang bertemu secara langsung dan memang ngobrol gitu ya. Memang ibu, aku manggilnya memang ibu. Dan ya apapun yang apa ya kayak ya memang dilindungi, dijaga. Ya aku sebenarnya ada bersyukurnya ya kan nggak semua orang gitu. Aku tuh pernah punya pengalaman ya. Aku lagi waktu itu belum tahu Roy, belum tahu sama sekali tentang aku kedekatan dengan ibu gitu. Memang ada hubungannya ke sana. Waktu itu aku lagi bete gitu, bad mood, lagi di Bali. Lagi aku bikin satu lingkaran di pantai gitu sendiri malam-malam. Terus aku katanya orang kan kalau bikin lingkaran terus kita make wish bisa terkabul gitu. Nah aku di lingkaran itu aku cuma ngomong aku mau ngebagian orang tua aku gimana pun caranya, cita-cita aku ini itu segala macam. Terus tiba-tiba ada yang SMS, Neta, ya ada hubungannya orang ini. Tiba-tiba SMS, Neta make wish ya di pantai ya. Itu semua yang dibicarakan Neta itu semua baik. Jadi lakukan hal yang baik. Insya Allah Ibu Ratu bantu doa gitu. Maksudnya ya subhanallah ya alhamdulillah itu. Terus setelah itu kayak memang ada gitu yang ngasih tahu yang pada ini bener nggak sih Roy mungkin ya lihat. saya juga punya kedekatan khusus dengan Ibu Ratu dan nggak semua orang kan bisa dekat dengan Ibu Ratu. Sosok-sosok tertentu yang akan didekati oleh Ibu Ratu dan saya lihat ternyata memang orangnya juga penyayang dan didekati oleh sosok yang baik juga, seorang Ibu Ratu yang baik seperti itu sih. Dan Ya, sosok hijau alhamdulillah itu ya. melindungi auranya, jadi auranya warna hijau seperti itu. Aku Kayak bisa kayak rasa aku tuh mengagumi semua sosok ibu.
mau ibuku apalagi gitu. Jadi semua sosok ibu tuh aku tuh kayak sayang gitu Roy. Mau siapapun ibu, teman aku juga segala. Nah aku dikenalkan dengan sosok ibu Ratu. Entah kenapa kayak meskipun nggak setiap hari kita ketemu gini ya Roy ya. Tapi rasa kedekatan itu memang ada gitu selalu. Suruh komunikasi tapi dalam batin. Ya karena kalau memang ini ya bicara sendiri aja dalam hatiku. Dan aku kayak ngerasa ada kayak sesuatu yang memang ibu Bisikin, kasih ya. iya. Oke. Ya gitu. Ya, baik. Terima kasih loh Neta udah sharing, udah berbagi cerita buat kita di sini. Sama-sama dengan senang hati juga. Baik. Ya. Keuntungan yang didapatkan secara instan akan menimbulkan kerugian yang sangat mengecewakan. Jangan pernah tergiur dengan hal-hal yang menyesatkan, karena uang jin dimakan oleh setan. Setelah ini akan ada cerita mengenai makhluk-makhluk yang ada di gedung ini. Nah saat ini Vicky Nitinegoro dan Sarah Wijayanto sudah berada di sana untuk melihat dan membuktikan eksistensi makhluk gaib ini. Pemirsa, di salah satu ruangan kamar yang ada di bangunan ini terdapat cerita yang sangat memilukan. Ada cerita seorang pegawai yang di salah satu kamar ini puluhan tahun yang lalu. Mungkinkah arwah tersebut yang mengganggu mereka? Sepertinya ruangan ini ya, bekas tempat penyimpanan barang-barang. Kita lihat sini dulu ya. Oke. Hawanya nggak enak banget. Ketariknya ke sebelah sini sebenarnya. Di sini banyak sosok perempuan, tapi ada satu yang dominan, nenek-nenek ya. Tadi di sebelah sini tuh dia menghadap ke sana kan, rambutnya panjang, rambutnya tuh hitam pekat. Pas dia balik badan, mukanya, wajahnya tua banget, dan wajahnya seperti kasih tahu dia nggak suka gitu, bukan wajah yang welcome, bukan wajah yang dia ini wajah yang terusik gitu, nggak suka gitu kita di sini. Tangan kanan aku udah mulai berat. Ada yang menarik sebetulnya, apa ya, mau berusaha untuk komunikasi. Mana? Sini. Oh. Ini ada sosok perempuan beda lagi ya. Wajahnya lebih mengerikan sih. Sebagian wajahnya nggak ada. Ada di pohon yang ini. Sosok ini sekarang dia di bawah, sosok perempuannya dia meringkuk dalam keadaan begini nih, badannya kurus banget di sini. Tapi itu nggak ada, dia mau masuk, aku takut soalnya nggak ada mulutnya.
dia di sini nih. Tempatnya di sini. Terus kenapa ya mulutnya? Nggak bisa, dia cuma nunjuk ini wajahnya. Ininya tuh hilang. Ini kecelakaan kali ya. Soalnya nggak ada. Iya. Tapi badannya kurus banget. Kita taruh kamera di sini aja kali ya. Assalamualaikum. Ini kos-kosan kuntilanak apa gimana nih? Banyak banget nih cewek nih. Satu, ngapain situ? Hah? 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 Oh my god. Ini di setiap ruangan ada yang kayak ada yang berdiri. Ini tunggu ya, di sini tuh banyak banget perempuannya. Ini kayak mereka ngumpul di sini gitu, gengnya. Dan ini kalau maksudnya salah satu spot panas juga karena mereka biasanya bakalan kalau nggak nangis suka ketawa. Nah itu dia seneng banget. Dari tadi tuh kayak ada kalau aku dengernya soalnya cekikikan dia ketawa-ketawa kayak gitu-gitu karena banyak laki-laki yang masuk sini. Badannya orang biasa ya. Bawain dulu. Mungkin kita bisa coba pakai ini. Kita lihat di ruangan yang mana yang lebih besar energinya. Tahu aja kamu. Tengah sini. Atau di ruangan sana. Lebih mengarah ke depan aku ya. Ketariknya ke ruangan yang tadi kita masuk ya. Situ. Karena dari salah satu penghuni yang ada di sini, lokasinya tuh di sini nih. Posisi dia begini. Tadi dia waktu ngasih tahu dia kepala gini. Sar, ada pergerakan tadi. Langsung ya? Langsung ada pergerakan. Langsung melihat pergerakan di monitor iya. si Sar tadi pemirsa. Lu barusan lihat apa, Sar? Ini di sini nih. Di ada yang kayak jalan ke arah kamera 2. Jalan ke arah sana. Itu tembok kan, tapi kayak lari gitu. Itu sosoknya apa, Sar? Sekelebat gitu sih, cuman kayak rambutnya panjang. Sudah ada peserta pertama yang standby di sana. Kita bisa suruh masuk sekarang. Nia, silakan masuk. Silakan masuk, Nia. Ini kalau menurut lo, Sarah, di sudut ruangan ini, sudut yang mana yang paling banyak mereka berkumpul di sini? Ini di ujung. Ujung di kamera 1. Di kamera 1. Tapi ingat, ini di sini juga ada nih. Dan di arah luar udah pasti. Oke, ya. dia udah masuk. Nah, Sar, ini ada yang lucu, Sar. Kenapa sih Nia dipakein baju seperti ini? Apakah untuk memancing atau Sarah bisa jelasin? Ya, biasanya kalau itu terjadi pada saat misalnya kita lagi syuting sebuah film gitu ya, film horor, ada pemain yang pakai baju jadi hantu gitu. Atau kuntilanak. Nah, itu pasti yang seringnya itu pasti digangguin sama mereka beneran. Nia, stop. Coba kamu mundur ke belakang. Mundur? Iya, ke belakang. Oke, stop. Iya, matiin senter kamu sekarang. Apa yang dirasakan sekarang, Nia? Merinding, Kak. Nia, duduk sekarang. Apa yang lo lihat sekarang? Ini kalau dilihat dengan mata batin, ini ngelihat dua sosok. Satu sosoknya tuh persis sama seperti Nia,
duduk di sebelah kanannya Nia berarti. Jadi ada dua sosok sekarang, cuman yang satu rambutnya Yang satu lebih panjang. menyerupai si Nia. Iya, tapi agak lebih panjang rambutnya. Persis di sebelahnya dia. Nia. Iya, Kak. Coba kamu berjalan ke arah keluar. Kamu lihat banyak pohon di situ? Ya, Maju ke arah situ. jalan ke depan. Ya. Cewek nggak ada rahang itu berdiri di mana, Sar? Di situ, di pohon itu. Oke, stop. Matikan senternya. Yang Sarah lihat, sosok si perempuan tadi itu berdiri di sebelah mana, Sarah? Di depannya, Berarti di di sampingnya. sebelah kanan. Kan. Di bawah ya, Vicky. Nggak berdiri di sana. Ini Sarah, ini si Nia dari tadi mulutnya nggak bisa berhenti dia ngomong. Dia kalau semakin orang mencoba untuk berbicara sama dirinya sendiri, berarti dia semakin takut. Ya, makanya dia terus doa terus supaya dia nggak kepancing mungkin ketakutannya. Kamu bisa maju lagi ke depan, Nia. Terus, Udah berhenti di sini, Kak. terus. Terus. Ya. Yang Nia rasain panas dingin. Suhunya berubah terus. Ya? Terus kayak jalan, ada yang ngikutin gitu. Karena di sini gelap banget lagi. Itu apa yang bunyi-bunyi lagi? Lihat deh ini, ada pohon kecil yang gerak sendiri, yang lain enggak. Lihat nggak kecil? Oh iya, iya. Pemirsa bisa lihat di kamar yang 4, ada pohon, ada daun kecil yang sebelah kanan. Kamu maju 2 langkah. Tuhan. Tuhan tolong Nia. Nah, kamu di sana. Itu ceweknya di situ, Pas di bawah, Siapa di sana? di bawah dia. Dalam nama ya Tuhan tolong Nia. Dalam Diri, nama Bos. Tuhan tolong Nia. duduk di bawah, percis. Tempat dia berdiri. Siapapun yang ada di sini, aku minta maaf. Tapi aku tidak ada Dia pasti bermaksud ngerasa kalau jahat di situ sini. juga ada. Hawanya beda pasti. Iya, karena dia dari tadi pemirsa nggak berhenti baca doa. Mama tolong. Tuhan tolong Nia. Dia ketawa. Tolong Nia. Dengar nggak? Ada suara perempuan ketawa. Tipis dari audionya dia. Kamu masuk ke ruangan sekarang. Masuk ke dalam. Ya. Tuhan tolong Nia. Tuhan tolong Nia. Sar, ini kan dia bisa dibilang udah mirip kuntilanaknya kan. Kita pakai baju kayak gini. Gimana kalau misalkan kita suruh dia supaya dia ketawa? Mungkin nggak mancing. Mungkin nggak kira-kira direspon sama sosok-sosok yang ada di situ. Coba aja boleh. Nia, Iya Kak. coba kamu ketawa sekeras-kerasnya. Tolong jangan ganggu aku, please. Aku tidak niatan mengganggu kamu. Jadi tolong jangan mengganggu aku. Nah, jadi pas tadi aku masuk ke dalam, pakai baju putih-putih, terus masuk sampai di tengah-tengah itu, aku dengar suara kayak kuntilanak gitu. Terus dengar suara orang nangis. Erlin, sekarang silahkan masuk.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan ganggu. Nah, Assalamualaikum. Bismillah. si Erlin udah masuk ke dalam ruangan ini, Sar. Ini kan di sini banyak kamar-kamar, Sar. Nah, setelah lo tadi penelusuran ke situ, kamar mana yang paling nggak enak hawa ya? Yang ini sebelah kanan ini. Yang sebelumnya? Sebelah sini. Kamar yang sebelah kanan. Jadi pemirsa, kalau menurut mata batin si Sarah ini, kamar yang sebelah kanannya si Erlin ini itu hawanya nggak enak. Tadi waktu pada saat penelusuran kan masuk gitu ya. Dari setiap pintu itu ada yang berdiri. Udah ada yang berdiri di sini. Ya Sarah, karena mungkin tempat titik berkumpulnya mereka di sini, jadi auranya nggak enak banget nih. Kita lihat si Erlin udah mulai nggak nyaman banget. Baru aja masuk. Ya mudah-mudahan aja mereka ini yang ada di dalam, mereka agresif atau jahil atau Bisa pengen berinteraksi eksis ya. ekstrim ya. Jadi kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Astagfirullahaladzim, jangan ganggu saya. Apa yang kamu rasain, Erlin? Ada di dekat saya. Astagfirullahaladzim. Ada yang mendekat. Ini Jangan sosok dekat, saya yang nggak mana, Sar? Perempuan ganggu. yang di kamar sini. Perempuan yang di Astagfirullahaladzim. kamar yang Sarah bilang Jangan tadi, ganggu auranya saya. paling nggak enak. Dia keluar dong, mendekat ya. Mendekatnya tuh ini loh. Kalau saya nanti gini, yang ngedeket pelan-pelan gitu gitu. Pemirsa bisa lihat Jangan pesertanya udah ganggu mulai ngerasa saya. nggak nyaman banget ya. Dan dia ngerasa dari kamar sebelah kanannya dia kayak ada yang merhatiin. Makanya dia arahnya tadi ke kamar yang Sarah bilang agak lumayan lama memperhatikan pintunya. Erlin bisa lihat pintu sebelah kanan Erlin. Iya, itu dia. Astagfirullahaladzim. Kamu masuk ke dalam situ, Lin. Assalamualaikum. 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 Ini dia sekarang udah ada di dalam ruangan atau kamar yang Sarah bilang tadi auranya paling gak enak ya. Jangan ganggu saya. Di kamar ini. Di sini. Assalamualaikum. Jangan ganggu saya. Gelap banget. Sini tadi ada yang kayak ada yang bernyanyi gitu. Ada yang nangis. Kayak ada yang nangis, Sarah. Jadi kalau Vicky kalau dilihat pakai mata batin, si sosok perempuannya berdiri menghadang di pintu. Nungguin si Erlin di pintu. Iya, karena dan menghadap ke Erlin. Iya. Ini. Menghadap ke dalamnya berarti menghadap ke dia. Di belakang Erlin ada kaca nako ya, jendela. Iya. Coba senternya arahin ke situ, Erlin lihat ada apa di situ. Pemirsa, kita lihat kalau senternya Erlin tiba-tiba mati. Sarah, itu kenapa, Sarah? Emang karena rusak apa? Coba deh. Kenapa, Erlin? Iya. Suruh dia ke arah pintu. Senternya mati. Sarah, itu kenapa, Sarah? Coba ke arah pintu deh, suruh nyalain lagi. Di arah dia dari luar. Nah, itu nyala. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke. Astagfirullahaladzim. Saya. Erlin lihat ke arah situ tadi ada apa? Mati lagi senternya. Nyala lagi. Oke, Erlin keluar dari kamar. Oke, stop. Astagfirullahaladzim, jangan ganggu saya. Astagfirullahaladzim. Jangan ganggu saya. Kamu masuk ke dalam situ sekarang. Assalamualaikum. Ini saya kamera 4. Kamera 4 itu ada di sebelah kanan si Erlin. Perempuan ya? Kamu ke arah kanan. Kamu ke kanan kamu.
Stop di situ. Astagfirullahaladzim. Erlin duduk di situ. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sekarang yang Erlin rasain apa di situ? Dingin. Di sini dingin. Erlin masih ngerasain dingin di situ. Iya. Astagfirullahaladzim, jangan ganggu saya, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, saya nggak ganggu. Dia di depan pintu itu. Astagfirullahaladzim, Ada sosok perempuan lagi. jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Erlin lihat apa? Ada orang, ada suara. Ada suara. Astagfirullahaladzim, ada api. Astagfirullahaladzim. Jangan ganggu saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sosok yang tadi itu masih ada di situ, San? Masih belum berubah. Masih belum berubah, dia kayak bingung ngeliatin gitu. Berarti jaraknya deket banget sama si Erlin. Deket. Coba Erlin berdiri, Erlin balik ke posisi awal. Ruangan yang belakang kamu lihat. Nah, Berdiri aja di depan sih. ini senternya dari tadi matinya. Jangan ganggu saya. Oke, stop Erlin. Stop, kamu berdiri di situ, diam dulu. Astagfirullahaladzim, jangan ganggu saya. Dari kanan ya kan? Jangan ganggu saya. Dari ruangan yang tadi, San. Iya. Dari situ lagi. Terus itu lagi. Ganggu saya nggak ganggu. Jangan ganggu saya. Erlin masuk lagi ke kamar yang tadi. Oh, ini sih astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, saya nggak ganggu. Apa ya, San? Astagfirullahaladzim, saya Kayak nggak ada ganggu. sesuatu yang jatuh. Apa itu, San? Saya nggak ganggu. Astagfirullah. Dari ruangan ini ya? Saya nggak ganggu. Dari ruangan sebelahnya. Ah, Coba Erlin bisa intip di kaca. Astagfirullahaladzim. Kaca depan kamu itu ada jendela. Coba kamu intip. Astagfirullahaladzim. Coba Erlin intip. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa yang Erlin lihat? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tidak apa-apa. Erlin lihat apa di situ? Nggak ada astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, jangan ganggu saya. Astagfirullahaladzim. Oke, kembali ke tengah ruangan. Ada preman. Erlin kembali ke tengah ruangan. Lalu kamu duduk di tengah situ. Ini di ruangan ini, San. Sosoknya masih sama aja atau ada sosok yang baru lagi datang? Ada sosok yang baru lagi datang. Ini Di bagian kiri sekarang. di ruangan Di di depan. kamar yang sebelah kiri. Ganggu saya. Ini banyak banget sih sosok perempuannya, ini kuntilanak nih ya, kebanyakan. Kebanyakan kuntilanak. Tapi untuk berada di satu tempat banyak kuntilanak gini jarang sih ngelihat gitu. Ini tuh dari tadi kayak gantian campur gitu, cuman ini kayak ngumpul gitu. Aneh deh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, jangan ganggu saya. Astagfirullah, saya nggak ganggu. Lihat nggak tadi? Astagfirullah, itu apa? Astagfirullahaladzim, jangan ganggu. Saya nggak ganggu. Maksudnya tadi kan masih kalau lihat dari sini mereka masih ketawa-tawa terus Iya. kayak gitu. Ini sekarang kok wajahnya mulai Nggak suka. nggak suka. Nggak suka dengan kehadiran si Erlin. 1, 2, 3. Jangan ganggu. Si Erlin udah Hawanya ini udah mulai ini berubah Vicky. bisa dibilang agak agresif ya, Sar, ya. Saya. Astagfirullah, suara apa? Erlin silahkan keluar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya mati.
masuk ke ruangan, itu tuh hawanya udah beda banget, dingin di sana. Terus saya masuk ke kamar, itu tuh ada suara-suara ketawa, menangis juga seseorang perempuan sepertinya. Kemudian saya ke belakang, duduk di sana, lalu ada wangi-wangi menyan. Jujur saya di sana sangat takut banget.